Oke, halo teman-teman. Selamat datang di dalam podcast sharing session bersama mahasiswa Gizi. Nah, kali ini topik yang mau kami bawakan cukup relate sama masyarakat umum di sekitar kita, yaitu mitos atau fakta tentang penderita diabetes. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas berbagai informasi kesehatan yang seringkali beredar pada masyarakat. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan saya Gracia Karen yang kali ini ditemani oleh partner saya, Altia Dwigina. Mari kita gali bersama informasi yang tepat dan akurat. Oke, topik kita kali ini sangat menarik dan menjadi perhatian besar atau mungkin ketakutan bagi sebagian besar orang, terutama bagi penderita diabetes. Ya, kita akan membahas tentang gula. Benarkah penderita diabetes tidak boleh sama sekali mengonsumsi gula? Mari kita cari tahu kebenaran mitos atau fakta mengenai konsumsi gula bagi penderita diabetes. Jangan lupa untuk stay sampai akhir ya. Oke, jadi kita sering banget ya mendengar bahwa begitu seseorang didiagnosis menderita penyakit diabetes, pintu menuju makanan manis dan minuman manis itu tertutup rapat. Dan anggapan ini itu begitu kuat sehingga nggak jarang para penderita diabetes yang ada di masyarakat, terutama di Indonesia, itu merasa terasingkan dan kesulitan dalam memilih makanan. Iya, tapi apakah benar sih sesederhana itu? Apakah gula adalah musuh bagi penderita diabetes? Mari kita dengarkan sharing session bersama mahasiswa gizi yaitu Kak Naifa. Halo Kak, selamat datang di sharing session. Gimana nih kabarnya? Oke, terima kasih. Halo Kak Cia, halo Kak Gina. Senang bisa berbagi dengan pendengar setia sharing session mahasiswa gizi ini. Oke, asik. Narasumber kita hari ini keren ya. Mari kita bahas bersama mengenai konsumsi gula pada penderita diabetes. Oke, kita langsung aja ya Kak Naifa ya. Untuk pertanyaan pertama kita nih, benar nggak sih kalau penderita diabetes itu sama sekali nggak boleh mengkonsumsi gula? Oke, sebenarnya itu tuh kesalahan yang umum ya sebenarnya terjadi di masyarakat. Banyak yang beranggapannya gitu. Tapi faktanya penderita diabetes itu tuh nggak boleh konsumsi gula sama sekali gitu. Karena mereka tuh lebih fokus ke jenisnya sama bagaimana sih gula itu mereka konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata gitu ya Kak. Bisa dijelaskan nggak ya kenapa harus demikian? Oke, jadi diabetes itu kan kondisi di mana tubuh kita itu tuh kesulitan untuk mengatur kadar gula darahnya itu. Nah, ini bisa terjadi karena tubuh itu kurang menghasilkan insulin, atau insulin yang udah dihasilkan itu nggak bisa bekerja secara efektif. Nah, inilah yang nyebabin penderita diabetes itu perlu banget untuk mengontrol atau memperhatikan asupan karbohidratnya gitu, termasuk gulanya juga. Tuh. Tapi sebenarnya bukan berarti semua jenis gula sama semua situasi itu tuh sama ya. Karena jenis gula itu kan ada banyak ya. Salah satunya itu ada gula sederhana. Contohnya itu kayak di gula pasir, di sirup, atau di minuman manis gitu. Nah, itu tuh mereka itu tuh cenderung diserapnya itu tuh lebih cepat di dalam tubuh. Nah, itu yang bisa nyebabin kadar gula darah di dalam tubuh tuh melonjak, dan itu yang sebenarnya lebih penting untuk diperhatiin oleh para penderita diabetes. Oh, oke, berarti justru gula sederhana itu ya yang perlu untuk diwaspadai. Iya. Oke, nah jadi gimana nih kalau untuk kandungan gula alami yang terdapat di dalam buah-buahan? Oke, kalau gula alami yang ada dalam buah-buahan ya, itu disebutnya juga fruktosa kan. Nah, kalau gula alami itu sebenarnya lebih bagus daripada gula sederhana. Karena mereka itu juga ada serat, vitamin, sama mineral juga di dalamnya. Jadi bukan cuman gula aja gitu. Nah, itu tuh juga lebih penyerapannya itu tuh juga lebih bagus ketimbang gula sederhana. Jadi dia juga apalagi kalau dikonsumsinya barengan sama sumber protein atau lemak gitu. Kayak kalau makan kan juga harus lengkap kan. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke, berarti penderita diabetes itu masih boleh mengonsumsi buah ya Kak? Iya, boleh dong. Karena kan buah itu masih dalam diet yang sehat ya gitu. Kalau sarannya itu lebih ke pilih buah yang kandungan indeks glikemiknya itu lebih rendah. Contohnya itu kayak ada beri-berian atau kayak apel, jeruk itu. Karena juga konsumsinya juga dalam batas yang wajar gitu kan.
Nah, itu lebih bagus juga kalau tadi dikonsumsinya bareng protein hewani. Kan ada serat juga, karena serat itu dia bisa memperlambat lah penyerapan gulanya. Oke, terus gimana dengan makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan? Nah, apakah itu adalah alternatif yang aman untuk penderita diabetes? Kalau pemanis buatan itu bisa jadi alternatif untuk memberikan rasa manis tuh tanpa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan kayak gula sederhana itu. Nah, tapi penting juga untuk milih pemanis buatan yang aman dan juga dikonsumsinya jelas dalam batas yang wajar. Nah, itu juga tapi beberapa penelitian itu menunjukkan kalau konsumsi pemanis buatan dalam batas yang berlebihan itu juga ada efek jangka panjangnya nantinya. Nah, itu yang perlu diperhatiin. Nah, itu juga bagusnya konsultasikan ke dokter atau ke ahli gizi biar bisa tahu jenis atau jumlah yang bagus untuk konsumsi pemanis buatan tadi. Oke, berarti pernyataan gitu mengenai penderita diabetes dilarang total makan gula itu mitos ya, Kak? Iya, betul. Jadi lebih tepatnya itu bukan dilarang total ya, tapi lebih kayak dikelola gitu asupan gulanya. Jadi pertama itu membatasi gula tambahan, tuh apalagi yang ada di makanan ringan gitu, minum-minuman manis atau di ya cemilan-cemilan gitu. Terus memperhatikan porsi konsumsi buahnya juga sama sumber karbohidrat. Nah, yang ketiga itu ada milih jenis karbohidrat, itu bagusnya lebih ke karbohidrat kompleks karena indeks glikemiknya juga lebih rendah dan itu lama diserap dalam tubuhnya. Contohnya itu ada kayak serealia, biji-bijian, atau sayur gitu. Terus juga makannya juga harus dikombinasikan sama protein, sama lemak karena harus makan dalam kayak lengkap gitu kan, dari karbohidrat, protein, sama lemaknya itu harus lengkap, sama sayur juga. Nah, itu terus memantau kadar gula darah nih secara teratur. Karena biar kita tuh bisa tahu gimana sih respon tubuh kita ke berbagai makanan, berbagai jenis makanan. Apa bakal ningkatin gula darahnya atau enggak gitu. Sama yang terakhir juga kita tetap harus konsultasi ke dokter atau ahli gizi tuh, biar kita bisa lebih tahu sih mana sih makanan yang bagus untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes, mana yang enggak gitu. Wah, informasinya sangat menarik sekali ya Kak Gina ya. Oke, jadi Sobat Gizi Sehat, jangan langsung panik ya kalau misalnya teman-teman atau bahkan saudara atau bahkan keluarga dekat teman-teman terdiagnosis penyakit diabetes. Jadi di sini yang menjadi kunci adalah menjaga dan mengelola asupan gula itu sendiri, bukan harus dihilangkan total atau dihilangkan sepenuhnya. Benar banget nih. Lalu selanjutnya, penderita diabetes itu masih boleh nggak sih makan nasi? Karena nasi itu kan mengandung gula, atau gimana Kak? Gimana tuh penjelasannya? Oke, kalau untuk nasi masih bisa dong sebenarnya dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tapi emang lebih disaraninnya sih kalau untuk penderita diabetes itu pakai beras merah ya. Karena indeks glikemiknya itu lebih rendah dibandingkan nasi putih biasa. Tapi kan ada beberapa orang tuh yang nggak cocok ya mungkin sama beras merah. Nah, itu masih bisa sebenarnya konsumsi nasi putih asal dalam ya batasnya masih diatur gitu, dikelola. Karena kan kalau kebanyakan juga bisa membuat lonjakan gula darah. Nah, terus juga ada penelitian tuh yang bilang kalau nggak cocok nih sama beras merah, itu masih bisa makan nasi putih yang dingin, bukan yang masih dalam keadaan panas-panas kayak gitu. Kenapa ya Kak, nasi yang dingin itu lebih direkomendasikan daripada nasi yang suhu panas? Oke, karena nasi yang dingin itu dia tuh membentuk pati yang resisten. Jadi kadar indeks glikemiknya itu sebenarnya lebih rendah daripada nasi yang masih panas. Nah, tapi balik lagi kita tetap harus merhatiin jumlahnya juga. Oke, berarti masih boleh ya, tapi dengan catatan tertentu atau mungkin bisa menggantikannya dengan nasi merah. Selanjutnya nih Kak, sekarang itu kan banyak nih pengganti gula pasir dari brand-brand tertentu yang bahkan dikhususkan untuk para penderita diabetes. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan Kak Naifa?
Oke, kalau pengganti gula ya, pengganti gula itu kan sebenarnya ya disaranin aja sih untuk penderita diabetes. Itu tuh lebih kayak gula sederhana dipakai itu sedikit dan ditambah sama pemanis buatan. Nah, jadi kalori dari gulanya itu tuh nggak sebesar daripada gula biasa gitu. Nah, itu juga emang direkomendasiin, tapi emang tetap harus ngelihat dari jumlahnya itu sama jenisnya, bagus atau enggak gitu. Oke, terima kasih Kak Naifa. Nah, Sobat Sehat, setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Naifa nih, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa mitos atau fakta diabetes dilarang konsumsi gula adalah tidak sepenuhnya benar. Dan faktanya adalah penderita diabetes itu perlu untuk berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi gula, terutama gula tambahan. Oke, terus pengelolaan pola makan itu harus secara keseluruhan, termasuk pemilihan jenis dan porsi karbohidrat, serta konsultasikan dengan ahli gizi. Itu adalah kunci utama dalam menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Naifa, atas pencerahannya yang luar biasa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Oke, sama-sama Kak Cia, Kak Gina. Saya juga berharap para pendengar ini juga bisa lebih paham ya cara pengelolaan gula di penderita diabetes. Oke, demikianlah sharing session bersama mahasiswa gizi mengenai mitos atau fakta dengan mengonsumsi gula pada penderita diabetes. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk mendapatkan informasi kesehatan terpercaya lainnya. Kalau Anda memiliki pertanyaan atau topik yang ingin kami bahas, jangan ragu untuk bertanya melalui sosial media kami @nutrice22. Oke, dan perlu diingat juga nih teman-teman bahwa kesehatan adalah investasi terbaik dalam hidup. Maka dari itu kita perlu untuk mencari informasi yang tepat dan akurat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.